Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita berkumpul di sini untuk kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan hari ini adalah bertujuan untuk pengimbasan dari seorang guru penggerak untuk menyampaikan materi yang sangat kaya buat kita, yaitu tentang budaya positif. Bagaimana nanti Bapak Ibu dapat mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru tentang bagaimana sih budaya positif yang seharusnya kita laksanakan di sekolah ini. Karena terus terang ketika saya mendapatkan materi ini, saya sendiri merasa bahwa ternyata selama ini apa yang saya lakukan adalah kurang tepat. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa merefleksi diri, apakah yang telah Bapak lakukan selama ini di sekolah sudah tepat atau belum. Jadi materi kali ini memang baru buat Bapak Ibu karena ini adalah materi budaya di sekolah yang dipelopori oleh pendidikan guru penggerak. Jadi mari kita bahas bersama. Baik, ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, ya, setujukah Bapak Ibu atau tidak setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Saya mau bertanya sama guru BK nih. Menurut guru BK, setujukah Ibu bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak Ibu? Baik, jadi menurut Ibu Sinta bahwa beliau setuju bahwa terkadang hukuman dapat mendisiplinkan anak, begitu ya? Oke, baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Ibu Desa, apakah menurut Bu Desa bahwa dengan memberikan hukuman membaca, membersihkan halaman, itu dapat meningkatkan disiplin anak? Baik, menurut Bu Desa, setuju bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Memberikan penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Menurut Bu Ratna, setuju. Oke, ini adalah pertanyaan pemantik. Nanti kita cari ke dalamnya, kebenarannya. Apakah betul atau tidak? Karena saya sendiri juga ketika kemudian mendapatkan materi ini, wow, gitu ya, banyak sekali perasaan-perasaan yang ternyata gitu, saya kok baru tahu ya, gitu ya. Jadi nanti kita belajar bersama. Ya, topik kita kali ini adalah kita akan belajar tentang disiplin positif, kemudian motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Apa itu ya? Ya, nanti kita pelajari bersama. Ya, yang pertama kita akan belajar tentang apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kita main dulu. Ya. Bu Sinta sedang menggenggam sesuatu.
Saya ingin Pak Suhitra tolong bujuk Bu Sinta dengan cara apapun agar dia mau membuka tangannya. Berarti itu adalah caranya dengan memaksa. Dan Bu Sinta dengan relanya membuka kepalan tangannya, kurang perjuangan. Kurang perjuangan. Coba Bu Dia. Bu Dia. Pak Dimas coba. Rayu Bu Dia. Untuk membuka sesuatu dengan cara apa? Pak Dimas sebagai guru public speaking, ilmu kata-kata yang indah. Ibu Dia, sepertinya di tangan kiri Ibu ada binatang, kecoa. Tadi saya lihat nyelip masuk situ. Coba Ibu. Ibu Dia tidak takut kecoa. Baik, Bapak Ibu. Ternyata untuk mengontrol seseorang, ada berbagai cara. Pak Sweet tadi dengan mengancam. Pak Dimas dengan menakut-nakuti. Kemudian Pak Komang dengan merayu. Bu Dia cantik gitu ya. Dengan merayu. Ternyata ya, ini adalah paradigma teori kontrol. Mari kita pelajari bersama. Jadi ilusi kontrol itu bahwa yang pertama ilusi guru mengontrol murid, itu yang kita ketahui. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi, tapi ini ya, ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang ketiga bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi lagi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi seorang guru merasa bahwa saya memiliki hak untuk memaksa anak didik saya. Apakah itu benar? Ya, jadi perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol pilihan. Yang pertama bahwa kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang itu berbeda. Nggak sama. Jadi bedanya stimulus respon dengan teori kontrol. Kemudian yang kedua, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Baik dia berperilaku baik maupun buruk itu pasti ada tujuannya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya siswa yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kalau stimulus respon dengan pemaksaan, tadi Pak Sweet, ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kalau teori kontrol, ada kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Tapi kalau dengan stimulus respon, modelnya berpikir menang, kalah. Murid kalah, saya menang. Tapi dalam teori kontrol, model berpikirnya adalah menang, menang. Murid menang, guru juga menang. Itu adalah perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Ini adalah dari disiplin positif. Teori kontrol ada 4. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kemudian semua perilaku memiliki tujuan, kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi konsensus, kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Nanti kita belajar semua ini. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu nggak ada yang sama. Kemudian setiap orang memiliki gambaran-gambaran yang berbeda.
Kalau dari Anda bisa mengontrol orang lain, itu ada makna disiplin. Tapi kalau dari semua perilaku memiliki tujuan, itu kita ada teori motivasi. Dari motivasi ada 3, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Jadi ketika murid kita kemudian masuk sekolah jam 6.30 misalnya, dia takut dapat hukuman. Itu motivasinya adalah eksternal. Bukan karena untuk menghargai dirinya sendiri, tapi karena dia takut mendapatkan hukuman. Itu namanya teori motivasi eksternal. Kemudian ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang kontrol yang baik adalah ketika guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Karena akan ada diri sendiri, kemudian menggunakan disiplin. Kemudian untuk realitas kebutuhan dasar ada 5, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Nanti kita akan belajar, oh ternyata begitu. Kemudian nanti kita belajar tentang segitiga restitusi. Bagaimana sih langkah-langkah segitiga restitusi? Itu yang selanjutnya akan kita pelajari satu persatu. Nilai-nilai kebajikan universal yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dalam setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Oke? Jadi nilai kebajikan yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah nilai kebajikan melalui profil pelajar Pancasila. Baru sampai sini belum bisa membuat kedisiplinan. Masih ada teori-teori yang harus kita pahami, yaitu teori kebutuhan siswa. Jadi kita akan belajar selanjutnya. Yang pertama adalah teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi siswa datang ke sekolah, misalnya jam 6.30 berlari-larian karena dia tidak mau mendapat hukuman. Itu adalah motivasi eksternal. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu juga teori motivasi eksternal yang tidak menimbulkan disiplin positif. Karena masih ada kata imbalan di situ yang tidak keluar dari dirinya. Jadi kalau kita dulu kecil, kemudian disuruh beli apa-apa, nanti tak kasih duit. Jadi bukan dari dasarnya si anak itu mau menolong ibunya, tapi atas dasar uang yang akan dia dapat ketika dia melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh ibunya. Itu adalah teori motivasi eksternal. Jadi atas imbalan atau penghargaan dia mau melakukan sesuatu. Teori yang berdampak positif adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Dia berangkat ke sekolah dengan tepat waktu, dia merasa bahwa saya menjadi siswa yang terbaik untuk dirinya sendiri, bahwa saya bisa disiplin terhadap waktu. Itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk menghindari suatu hukuman. Itu adalah teori motivasi internal. Tujuannya adalah disiplin positif. Jadi inilah yang akan kita kuatkan, yaitu dengan cara motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi kita arahkan siswa
untuk bisa memerintah dirinya sendiri, bukan diperintah. Kemudian dihukum oleh penghargaan sama saja. Bahwa penghargaan menghukum, penghargaan juga mengurangi ketepatan, bahwa penghargaan juga tidak efektif ternyata, bahwa penghargaan merusak hubungan, bahwa penghargaan menurunkan kualitas, bahwa penghargaan mematikan kreativitas, bahwa penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena dia ada koridor-koridor penghargaan. Dan contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Oke? Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada pembuka, ada nilai kebajikan, ada situasi. Contohnya, Bugek dia, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ada pengakuan atau apresiasi kebajikan di situ. Bu Sagung, saya menghargai kepedulian Bu Sagung pada saat Bu Sagung membantu teman-teman di tugas kelompok. Itu adalah nilai kebajikan di dalamnya. Bu Bung Ratna, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi ada nilai kebajikan, ada pengakuan, ada apresiasi di dalamnya. Itu yang bagus untuk siswa. Kemudian, perbedaan hukuman dan konsekuensi itu apa sih? Kalau hukuman berdampak gagal, disiplin gagal. Kalau konsekuensi adalah disiplin positif. Pak Komang, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit untuk jangka waktu lama, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Hukuman berupa paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu menimbulkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, sedangkan konsekuensi hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, kita sudah tahu tadi hukuman, konsekuensi, sekarang kita belajar tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang dianjurkan. Restitusi inilah yang dianjurkan untuk mendidik anak-anak kita, yaitu dengan memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu namanya restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Itu restitusi. Inilah yang dianjurkan untuk mendidik murid kita. Ya, jadi kalau hukuman itu adalah identitas gagal, efeknya adalah negatif. Kalau konsekuensi, identitas sukses tapi efeknya netral. Sedangkan restitusi, identitas sukses tetapi efeknya positif. Efeknya positif. Jadi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, kalau restitusi kasih pilihan dia. Nanti kita simak bersama, ada videonya. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Konsekuensi korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapat ganti. Jadi bahasa-bahasanya juga berbeda. Kalau konsekuensi apa peraturannya?
Kalau restitusi, apa yang kamu yakini, nak? Bukan apa peraturannya di sekolah ini, bukan. Apa yang kamu yakini, nak? Kemudian mampukah kamu melakukannya? Apa yang bisa kamu lakukan, nak? Itu restitusi. Sedangkan konsekuensi, kalimatnya adalah lebih netral, tapi restitusi kalimatnya adalah lebih positif. Itu bedanya restitusi dengan konsekuensi. Jadi inilah yang paling ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Persis dengan kecerdasan spiritual, di mana kecerdasan spiritual dinilai apabila seorang manusia bisa mengambil hikmah dari sebuah kesalahan. Inilah yang kita akan arahkan ke anak bangsa kita, bahwa kita mengarah anak siswa untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian cara yang paling baik, fokus pada karakter, fokus pada solusi, memperhatikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi berbuat salah, dia akan masuk kembali ke kelompoknya dengan lebih percaya diri, bukan tidak percaya diri. Ya, keyakinan kelas, itu membuat siswa kita menyepakati bersama apa yang mereka yakini sama-sama. Saya sudah lakukan di beberapa kelas, bahwa membuat kesepakatan kelas, di mana aturan kelas, kemudian kita buat keyakinan kelas, ada lingkungan positif di dalamnya, kemudian akan membentuk budaya positif. Jadi peraturan itu beda dengan keyakinannya adalah kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan tanggung jawab. Kalau peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sedangkan keyakinan menghormati orang lain, kamu harus berkomitmen. Itu keyakinan. Sehingga dia tidak tidak karena hukuman, tidak karena imbalan, tidak karena penghargaan, tapi karena dirinya sendiri. Dan dilarang menggunakan narkoba, bukan, jaga kesehatan. Dengan menjaga kesehatan dia tentu tidak akan menggunakan narkoba. Kemudian gunakan masker, jaga kesehatan. Itu adalah kalimat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan untuk pertama kalinya ketika nanti di awal semester bikin kesepakatan kelas. Misalnya Pak Switra untuk pelajaran seni budaya. Bikin kesepakatan kelas. Tanya mereka mimpinya, kelasnya seperti apa sih? Lalu tempel di dinding. Lalu Pak Switra lah kemudian yang merangkum kesepakatan mereka seperti apa. Oke, kita lanjut. Baik Bapak Ibu, kita melanjutkan dengan materi yang lain, kebutuhan dasar manusia. Ini juga materi yang saya rasa, ternyata begitu ya. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Semua manusia memiliki kebutuhan dasar manusia. Jika kemudian ada seorang siswa yang ternyata di rumahnya dia tidak mendapatkan kasih sayang. Di rumahnya dia tertekan. Jadi ketika kemudian di sekolah dia seperti mencari perhatian dari teman-temannya atau dari gurunya. Kemudian setelah kita selami, ternyata kebutuhan dasar dia
Yang kurang adalah kasih sayang dan rasa diterima. Itulah yang kemudian harus case by case kita lihat bahwa murid kita berbuat tidak disiplin itu karena kebutuhan dasar yang mana yang tidak ada atau kurang. Misalnya di rumah dia tidak bisa berpuasa, tapi kemudian di sekolah dia sok kuasa. Ternyata kebutuhan dasar penguasaan dia dari kecil ternyata tidak ada. Itulah yang patut kita kemudian arahkan anak itu. Kita berikan kebutuhan dasar itu. Itu adalah kebutuhan dasar. Selamat pagi Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba?
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu,
keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Itu tadi video tentang 5 posisi kontrol. Sekarang saya ingin bertanya. Selama ini Bapak Ibu sudah menempatkan posisinya yang di mana? Oke, Pak Dimas. Di posisi yang di mana sebagaimana? Sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, apa sebagai manajer? Sebagai manajer. Tepuk tangan untuk Pak Dimas. Lihat. Bagus sekali Pak Dimas. Kalau saya kapan hari sebelum tahu ilmu ini, saya merasa kok paling sering membuat posisi membuat rasa bersalah. Ternyata itu kurang tepat. Bagusnya kita sebagai posisi manajer, di mana kita bisa membuat murid kita meyakini bahwa rasa bersalah itu datang dari dirinya dan kemudian harus mencari solusinya. Gitu. Ibu Diah mungkin sudah di posisi mana selama ini? Teman. Ya. Jadi selama ini masih posisi teman. Jadi nanti ke depannya bisa kemudian belajar untuk memposisikan dirinya sebagai manajer. Bu Sagung mungkin sudah seperti manajer, ya. Jadi Bu Sagung sudah melakukan identitas posisi kontrolnya sebagai manajer. Bu Kung Ratna mungkin
Memantau, jadi semua diukur karena guru akuntansi. Jadi semua diukur. Oke, bagus. Jadi apa namanya, hukuman pun diukur nanti. Ya, Bu Gung Ratna ya. Besar kecilnya diukur. Semakin besar, kesalahan hukumannya semakin besar. Bapak kita, selama ini sudah melakukan posisi yang mana? Posisi teman. Anak muda nih biasanya ya, karena merasa sebaya dengan apa namanya dengan muridnya, jadi masih menempatkan dirinya sebagai posisi teman. Tapi ternyata posisi teman tidak membuat disiplin positif untuk murid kita. Jadi kita mencoba mulai sekarang bersemangat untuk kita kemudian merubah diri kita untuk memposisikan diri kita sebagai posisi manajer. Sebelum nonton video, saya jelaskan bahwa segitiga restitusi yang pertama adalah tahapannya adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, baru kemudian menanyakan keyakinan. Kalau cuma teori gini tidak paham. Jadi kita nonton video lagi bagaimana sih cara tahapannya menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, baru menanyakan keyakinan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah? Ya aku marah lah. Dari dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya, saya langsung katain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Saya sadar diri lah. Masa saya tukang fitnah? Ya, wajarlah. Mempertahankan agret itu sesuatu yang penting. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah,
Sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat membalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1.
Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik, Bapak Ibu, demikian video tentang segitiga restitusi. Dan sekarang kita masuk pada sesi terakhir, yaitu refleksi, di mana Bapak Ibu saya minta untuk merefleksikan. Ada empat pertanyaan. Yang pertama adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini. Kemudian muncul selama mengikuti sesi ini. Kemudian peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Jadi mohon Bapak Ibu menuliskannya di lembar kerja yang saya bagikan. Nanti saya minta perwakilannya satu orang untuk membacakannya. Silahkan Bapak Ibu. Mungkin bisa satu orang nanti mewakili untuk membacakannya. Apa sih refleksi dari pertemuan kita hari ini? Yang nomor satu, mungkin saya minta Pak Dimas yang sudah selesai untuk membacakannya. Nanti yang nomor 2 Pak Switri. Terima kasih. Jadi untuk yang pertama, hal baru apa yang
mengubah paradigma saya yang saya dapatkan itu mengenai teori restitusi. Jadi itu hal barunya, singkat-singkat aja jawabannya. Terus yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaan yang muncul adalah yang jelas tadi terharu saat menyaksikan video dan mendapatkan pemikiran-pemikiran baru, dan merasa bangga dan bahagia apabila kemudian berikutnya bisa memahami siswa dan menerapkan konsep teori restitusi ini. Yang ketiga, saya akan jadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Jelas guru yang bisa, mungkin ya, bisa memotivasi siswa agar bisa melakukan sesuatu dalam bidang apapun juga dari hatinya sendiri, tidak didorong oleh musik-musik eksternal. Yang keempat, berikan kesan dan pesan dari sesi ini menarik, bagus, tidak bosan, kemudian dijelaskan dengan sangat menarik. Terima kasih. Yang kedua, mungkin siapa yang mau angkat tangan untuk memberikan? Gus Agung? Terima kasih ya waktu yang diberikan pada saya. Nomor 1, hal baru yang mengubah. Dengan adanya kegiatan seperti ini, saya mendapatkan banyak hal yang belum saya selama ini dapatkan atau alami atau lakukan di kelas. Jadi dengan adanya video atau pembelajaran ini, saya merasa, oh seperti ini, harusnya saya harus melakukan seperti ini. Jadi ke depan saya akan berusaha mencoba dengan apa yang saya dapatkan. Perasaan yang muncul, perasaan saya setelah menonton ini, saya ingin secepatnya melakukan apa-apa yang saya dapatkan, saya ingin terapkan gimana kalau di kelas nanti saya coba terapkan gitu. Tak sabar pokoknya, saya ingat-ingat dari buku, seperti ini tadi ada video-video. Saya akan jadi guru seperti apa? Saya ingin jadi guru kalau bisa nih, saya nanti berusaha sebagai seorang manajer di mana bisa dengan siswa, bukan berarti ada batas di mana menerapkan ilmu, tetapi tetap sebagai pengajar dan mentransfer ilmu. Kemudian kesan dan pesan, kesannya ternyata menjadi guru benar-benar memahami siswa itu tidak gampang bagi saya, itu loh ya. Kemudian pesannya, kalau bisa nih lebih sering diadakan hal-hal seperti ini, artinya pertemuan-pertemuan dengan bisa jadi apa yang sudah kita dapatkan, jadi koreksinya di ini kurang. Nah, itu harapan saya. Terima kasih. Terima Masih luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Tika. Mita, tadi ibu mendengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar dengan Rena. Iya Bu, abisnya saya kesel. Rena selalu mencontoh hasil pekerjaan saya. Oh begitu. Iyalah, wajar kamu marah dan kesal. Jika ibu di posisi kamu, ibu juga pasti berbuat hal yang sama. Iya Bu. Lalu, apa yang kamu lakukan pada Rena? Saya marah-marah Bu. Saya maki-maki Rena dan tanpa saya sadari saya sampai menggebrak meja. Oh begitu.
Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Iya Bu, masa saya diam saja? Rena selalu mencontek hasil pekerjaan saya yang susah saya kerjakan. Sedangkan Rena hanya diam dan tidak mau berusaha. Ya, wajar saja kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Rena. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu. Misalnya memukul. Iya Bu. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu yang marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saling menghargai antar teman Bu. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Baik, jika menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah itu? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan menghargai teman saya dan saya akan mengendalikan amarah saya. Jika ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran. Ya, tepat sekali tindakanmu kita. Tetap semangat dan sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Baik Bu, Om Swastiastu, saya Yunita dari kelas 11 OTKP. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh ibu guru untuk mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan menghargai teman-teman saya. Dana, kamu tahu mengapa ibu panggil? Tahu Bu, karena saya datangnya terlambat. Menurut Dana, datang terlambat itu merupakan sebuah kesalahan, kan? Iya Bu, datang terlambat adalah kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Baiklah, kita akan coba menyelesaikannya bersama-sama ya. Iya Bu. Kamu pasti punya alasan mengapa datang terlambat. Iya Bu, tadi malam saya keasikan nonton TV dan bermain game sampai larut malam. Jadi saya begadang. Memang, menonton TV itu mengasihkan. Tapi jika menonton sampai larut malam, maka akan merugikan dirimu sendiri. Masih ingat keyakinan kelas yang kita buat di awal semester? Masih Bu, Coba sebutkan. datang tepat waktu dan melakukan piket kelas. Nah, Dana tahu apakah keyakinan itu harus dilaksanakan? Iya Bu, Apa yang akan Dana lakukan supaya bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan baik? saya tidak akan menonton TV televisi terlalu lama dan tidak bermain game terlalu lama, sehingga bisa datang tepat waktu Bu. Iya, Dana. Ibu berharap kamu tidak mengulanginya lagi. Nah, sekarang silahkan kamu kembali ke kelas. Kasih Bu. Om Swastiastu, saya Dane dari kelas 11 Akhir Unggulan. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan saya yang sering datang terlambat. Saya akan tidak begadang lagi supaya bisa datang tepat waktu.